Atomy Marketing Plan ya atau Compensation Plan atau dibilang bisa juga seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Mike Surjadi, Senior Master dari Atomy Kanada. Seperti yang tadi saya sudah cerita bahwa marketing plan ini adalah salah satu faktor atau pilar daripada kesuksesan Anda ya. Walaupun perusahaannya mungkin bagus, produknya mungkin bagus ya, chairman-nya mungkin bagus atau pendirinya bagus, tapi kalau marketing plan-nya ngaco Bapak Ibu ya, Anda tidak akan bisa sukses. Maka dari itu, malam hari ini saya akan menjelaskan lebih rinci gitu ya, bagaimana marketing plan-nya Atomy. Dan juga saya tidak sendirian ya, jadi saya akan ditemani oleh Chairman Pak Han Gil. Beliau juga akan bantuin saya ya, jadi bantuin saya menjelaskan marketing plan malam hari ini. Jadi Bapak Ibu tenang saja ya, usahakan dalam 30-40 menit ke depan fokus ya, jangan kerjakan hal-hal yang lain. Mungkin Anda sedang nyuapin anak, suruh suami yang nyuapin anak ya. Anda sedang cuci piring, suruh suami atau pembantu yang cuci piring. Anda konsentrasi di sini, karena mungkin 30-40 menit ke depan ini mungkin bisa menjadi titik tolak daripada kehidupan Anda yang tadinya sudah nggak ada harapan gitu ya. Tahu-tahu ketemu dengan Atomy punya marketing plan, punya harapan lagi. Nah, saya akan bahas dulu mengapa di MLM banyak korban ya. Sudah pasti ya kalau kita bawakan Atomy dengan nama MLM, biasa orang sudah mundur ya. Mundurnya itu bukan 1-2 langkah lagi ya, 1000 langkah ya. Kenapa MLM itu banyak korban ya? Pertama adalah harga produk mahal ya. Mereka hanya membeli peluang ya. Jadi produknya itu sebetulnya nggak istimewa. Tapi karena mereka ada peluang untuk bisa menjadi sukses atau jadi kaya gitu ya, walaupun harganya mahal, dia tetap beli ya. Kita simak video berikut ini. Penyebab dari keberlangsungan Atomy yang baik ini sangatlah sederhana, karena kami sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip kami. Pada umumnya, banyak orang berkata bahwa Anda akan berhasil jika mengikuti prinsip dengan teguh, dan itu benar adanya. Karena prinsip-prinsip Atomy berlandaskan pada distribusi, sehingga tidak diperlukan pemikiran berlebihan. Prinsip-prinsip biasanya selalu sangat sederhana. Air biasanya mengalir dari dataran tinggi ke yang rendah, benar kan? Nah, sama seperti itu, distribusi adalah penjualan produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Jika Anda lakukan itu, pendistribusian berhasil. Sebuah restoran akan berhasil jika makanannya enak, tempatnya bersih, dan juga harganya tidak mahal. Nah, jadi segala bentuk distribusi akan berhasil jika Anda berpegang teguh pada prinsipnya. Yang perlu Anda lakukan adalah berusaha dengan baik mencari cara membuat produknya dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga harus dapat menyediakan kualitas yang terbaik, ya. Hal inilah yang disebut dengan istilah seleksi dan fokus dalam administrasi bisnis. Nah, pada dasarnya adalah kita mencari dan fokus pada prinsip dengan mencari tahu cara terbaik untuk menemukan produk-produk yang bagus atau produk-produk yang berkualitas. Maka pada saat kita menyeleksi produknya, pastikan bahwa kita memilih produk dengan kualitas yang terbaik. Nah, setelah itu, pertimbangkan apabila kita dapat menjual produk bagus ini dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk lain yang berkualitas sama, sehingga saat Anda mengenal produk Atomy, maka Anda akan merasa puas dengan kualitas produknya terlebih dahulu. Anda juga akan menyadari harga lebih terjangkau daripada produk lainnya. Kemudian Anda akan menggunakannya terus-menerus. Bisnis ini sebenarnya berhasil karena sangat sederhana. Namun, jika Anda melihat pada seluruh perusahaan MLM lainnya, mereka itu tidak mengikuti prinsip-prinsip ini sejak 50-60 tahun lalu. Biasanya produk-produk MLM terkenal akan kualitasnya yang baik. Namun apakah harganya bisa terjangkau? Tentu tidak. Biasanya harganya mahal. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang pintar akan membeli produk yang harganya mahal? Tentu saja itu ada alasannya. Dan saya akan memberitahu alasannya. Karena orang-orang ini membeli produk berharga mahal, maka MLM menjadi tampak seperti sebuah problema sosial. Kenapa?
pastilah ada alasannya kenapa mereka membeli produk yang mahal, ya kan? Karena mereka bukan membeli produknya, melainkan mengambil peluangnya. Mereka membeli peluang. Mereka membeli sebuah ekspektasi dan kemungkinan untuk menghasilkan uang. Jika kemungkinan untuk menghasilkan uang ini bisa menjadi kenyataan, maka ini sebuah hal yang bagus sekali. Akan tetapi hal ini hanya berlaku untuk sebagian orang dan tidak berlaku untuk mayoritas orang yang lainnya. Pada akhirnya, orang-orang ini tidak mendapatkan jumlah penghasilan yang diinginkan. Katakanlah Anda sudah membayar harga yang ditentukan. Anda membayar harga yang melebihi biaya produksi. Nah, jika keuntungan yang Anda harapkan tidak terwujud, Anda akan bilang bahwa ini mengalami kerugian. Nah, karena itulah ketika Anda membeli produk Atomy, maka Anda harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, Anda harus menentukan jika Anda menyukai atau ingin menggunakan produk ini. Kemudian Anda harus mencari tahu apakah produk ini dijual di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Jika ini sudah dilakukan, maka saat itulah Anda perlu membelinya. Semua orang harus melakukan hal ini. Jika semua orang melakukan ini, akankah mereka rugi? Tentu tidak. Kenapa? Karena sebagian besar produk yang kami jual adalah kebutuhan sehari-hari. Mereka bukanlah produk yang belum pernah Anda gunakan sebelumnya. Anda hanya meneruskan penggunaan produk Anda yang sebelumnya. Walaupun Anda tidak membelinya dari perusahaan Atomy, Anda dapat membeli produk ini dimanapun. Namun jika Anda tidak membeli produk-produk ini, kualitas hidup Anda akan jatuh. Contohnya adalah bagaimana rasanya tidak menyikat gigi seharian. Jorok sekali kan? Hah? Bagaimana tidak mencuci rambut beberapa hari? Nah, kepala Anda pasti akan gatal. Itulah sebabnya kenapa Anda membeli kebutuhan ini sebelum Anda membeli yang lainnya. Untuk yang perempuan, bagaimana rasanya tidak menggunakan kosmetik seharian? Anda mungkin tidak keluar rumah kan? Nah, Anda akan tinggal di rumah atau akan pergi keluar untuk membelinya. Seluruh produk ini adalah produk yang telah Anda gunakan sebelumnya. Jadi, Anda akan tetap menggunakannya karena ini kebutuhan sehari-hari. Anda tidak membeli produk-produk ini karena Atomy, tetapi Anda membelinya karena untuk hidup yang lebih baik selayaknya seorang manusia. Tidak ada alasan untuk tidak membelinya jika produk tersebut kualitasnya baik dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, harusnya tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian dari menggunakan produk Atomy. Jadi Anda tidak akan pernah mengalami kerugian dengan produk yang kualitasnya bagus ini. Anda akan mengalami kerugian kalau Anda menggunakan produk yang harganya terlalu mahal, sementara nilai dan kualitasnya rendah. Ya, jadi yang pertama adalah harga mahal dan mereka hanya membeli peluang. Ya, yang kedua, mereka umumnya hanya berinvestasi. Ya, kita simak video tersebut. Bisnis pemasaran jaringan mempunyai sedikit keunikan. Karena beberapa orang akan membeli posisi yang akan menghasilkan uang dengan membeli produk-produknya. Akan tetapi posisi dan keuntungan yang diharapkan itu sama-sama punya kemungkinan untuk sukses maupun gagal. Maka hal ini digolongkan sebagai investasi, bukan sebagai penjualan. Karena Anda membeli hal-hal yang belum tentu memberi Anda keuntungan. Ya? Jadi ketika Anda melakukan bisnis pemasaran jaringan, maka Anda tidak boleh melakukan investasi apapun. Jadi sebaiknya Anda hanya akan membeli hal-hal yang Anda butuhkan saja. Dengan begitu Anda tidak akan mengalami kerugian apapun. Jika produk-produk ini sangat bagus dan terjangkau, menurut Anda apakah mereka akan tetap laku? Selama Anda masih menceritakan pada orang lain, mereka akan tetap terjual. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang tidak membeli sampo atau pasta gigi milik Atomy? Alasannya sangat sederhana. Karena mereka tidak mengetahui betapa bagus dan terjangkau produk ini. Bagaimana pendapat Anda tentang produk ini setelah menggunakannya? Ya tentu, tidak mungkin menggunakan produk lain. Anda akan terus membelinya dan menggunakan produk ini. Ditambah lagi, di perusahaan Atomy ini tidak ada biaya pemeliharaan.
Anda tidak perlu membeli dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan mastership atau mendapatkan komisi. Dan apakah Anda tahu artinya apa? Itu artinya adalah bahwa Anda menjual produk-produk ini berdasarkan layak atau tidaknya nilai mereka. Kita bukan satu-satunya perusahaan penjual pasta gigi. Produk ini juga dijual di toko-toko, departemen store, atau supermarket manapun. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda tidak membeli di sana? Apa yang membedakan? Anda semua menggunakan produk Atomy, kan? Jadi kenapa Anda tidak membeli pasta gigi dari tempat lain dan hanya menggunakan pasta gigi Atomy saja? Kenapa? Apakah Anda perlu membeli dalam jumlah tertentu? Karena kualitasnya yang bagus, kan? Ya, yang berikutnya adalah mereka umumnya hanya berinvestasi. Ya, kita tahu di Atomy di sini kita adalah semua konsumer ya. Tidak ada yang dibilang, oh saya kan sudah investasi beli produk ya, beli sampo, sikat gigi. Apakah kalau Anda ke Indomaret, Anda bilang, mah saya mau investasi beli sikat gigi dulu ya di Indomaret? Nggak ada ya. Jadi kita tidak ada yang berinvestasi. Oke, yang ketiga, membeli produk berlebihan demi posisi. Hadirin, saat berbicara tentang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kita, itu artinya produk-produk yang kita jual sudah ditentukan dan dipertimbangkan. Harga jualnya sudah ditentukan dan waktunya sudah dikonfirmasi. Sehingga Anda tidak berinvestasi pada sesuatu untuk sekedar keuntungan belaka. Jika ada seseorang yang Anda kenal dan menyuruh Anda untuk membeli produk-produk agar mendapatkan promosi di mastership, Anda harus menentang ide tersebut. Jangan mendengarkan orang itu. Anda harus melawan dan menolaknya. Nah, itulah yang disebut dengan berani. Hal pertama yang harus Anda katakan adalah, saya tidak melakukan hal itu. Saya hanya akan membeli sesuai kebutuhan dan meningkatkan penjualan dengan cara berusaha sebaik mungkin untuk mencari banyak konsumen. Dengan cara seperti itu, konsumen-konsumen yang saya temukan akan terus membeli produknya dan pemasukan saya akan lebih terjamin. Katakanlah Anda telah membeli banyak untuk mendapatkan promosi, bahkan Anda telah berhasil mendapatkan bonus promosi. Lalu setelah itu, di bulan berikutnya, apa yang akan Anda lakukan? Kemungkinan besar Anda akan kelelahan dan tidak mendapat promosi. Mungkin Anda berpikir, bagaimana ini? Sudah bekerja keras, yang saya dapat hanya kerugian. Itu situasi yang akan Anda hadapi. Satu-satunya cara untuk meningkatkan penjualan Anda adalah dengan menemukan konsumen-konsumen yang akan terus-menerus menggunakan produknya. Inilah jantung dari bisnis Atomy. Jika Anda dapat memegang prinsip ini, maka dipastikan tidak akan ada korban dan kerugian. Bisnis akan berjalan baik. Distribusi adalah tentang mencari konsumen. Ya. Jadi yang terakhir adalah membeli produk berlebihan demi posisi ya. Jadi ini adalah alasan kenapa di MLM banyak korban ya. Jadi Chairman Park mengingatkan kita bahwa di Atomy tidak boleh ada korban ya. Korban artinya apa? Anda dipaksa oleh atasan atau upline leader Anda untuk membeli yang produk berlebih-lebihan ya demi posisi, demi kesuksesan mereka. Anda dilarang ya. Karena kalau Anda sampai melakukan hal tersebut, artinya Anda menjadi salah satu korban MLM. Jadi Chairman Park mengajarkan apa? Untuk memperbesar jaringan konsumen kita ya. Artinya Anda cerita tentang produk Atomy yang Anda sudah pakai ya, ataupun tentang perusahaannya, Anda buka mulut tentang Atomy ya. Jadi diingatkan lagi bahwa jangan sampai Atomy ini menjadi salah satu MLM seperti di luar sana ya, banyak memakan korban. Nah, makanya Chairman Park mau merubah bahwa dia mau menulis ulang sejarah network marketing. Atomy merupakan peluang bisnis yang bebas resiko, Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu, tadi kan sudah diceritakan bahwa di Atomy tidak ada yang namanya investasi. Anda bukan berinvestasi beli odol, bukan berinvestasi beli sampo ya. Anda nggak di Atomy pun, Anda akan ke supermarket beli sampo, odol, sikat gigi ya. Jadi ini peluang bisnis yang kami bilang betul-betul tanpa modal ya. Artinya Anda nggak di Atomy pun, Anda pasti mandi. Anda pasti sikat gigi ya, tidak ada namanya Anda bawa modal masuk, Anda bergabung pun gratis. Tidak ada penjualan paket ya, tidak ada yang namanya titik 3, titik 5, titik 7. Di Atomy suami istri hanya boleh satu ID. Lalu yang kedua,
Di Atomi kita bisa bisnis sukses berbisnis tanpa perlu jualan ya. Kita nggak perlu berjualan seperti buka toko, menjadi stokis, malah itu dilarang ya. Anda punya ruko, Anda jualan produk Atomi, Anda bisa kena sanksi, ID Anda akan diterminasi ya. Anda nggak perlu jualan, Anda hanya perlu bercerita. Cerita saja kayak Anda ketemu restoran enak, harganya murah, kualitas bagus, pasti Anda cerita. Anda nggak usah dipaksa-paksa gitu ya. Anda nggak perlu diiming-imingi mendapatkan komisi. Anda pasti cerita sendiri kalau Anda puas ya. Makanya Anda harus pakai produk. Setelah Anda pakai produk, Anda puas, pasti Anda bercerita. Tidak perlu jualan Bapak Ibu ya. Yang ketiga, tanpa perlu nyetok barang. Kita tidak ada yang namanya stokis Bapak Ibu. Yang jadi stokis adalah perusahaan Atomi. Jadi kalau Anda bercerita ada orang mau beli, biar Atomi yang stok barangnya dan biar Atomi yang jual, biar Atomi yang kirim, kalau orang tersebut mau pulangin, biar Atomi yang refund. Jadi betul-betul kita tidak perlu nyetok Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya garasi penuh dengan barang Atomi ya. Dan yang terakhir tidak perlu maintenance setiap bulan ya. Kita tahu peluang di sana banyak sekali ya, ada yang setiap bulan Anda mesti namanya auto ship ya. Tahu-tahu kredit card Anda dicas, produk nyampe di rumah padahal Anda belum habis gitu ya. Ataupun ada biaya pemakaian website, pemakaian tools-nya daripada bisnis mereka ya. Tapi kalau di Atomi tidak ada Bapak Ibu. Anda sebagai konsumer, Anda sebagai yang menjalankan bisnis, tidak ada yang namanya biaya bulanan, tahunan, tidak ada ya. Jadi ini betul-betul peluang bisnis yang betul-betul bebas resiko. Nah, pertanyaannya mengapa Atomi merupakan network marketing ya atau MLM? Jangan kecil hati dulu Bapak Ibu yang pertama kali hadir di sini ya, yang dibawa temannya bilang, dengerin yuk ini marketing plan-nya Atomi. Tahu-taunya Atomi MLM, tahu-taunya Atomi adalah network marketing. Jangan kecil hati dulu ya. Nanti ke depan saya akan jelaskan mengapa Atomi merupakan MLM atau network marketing. Nah, jadi Anda punya punya senjatanya kalau ada yang bilang, Atomi mah MLM, sama aja. Nah, jawab mereka seperti ini. Kalau Atomi bukan MLM, ya, merupakan supermarket online yang sudah global, biasanya Anda ke supermarket dapat apa namanya? Cashback, betul ya? Anda scan points card Anda dapat kurang lebih 1-3% sebagai cashback dari total pembelanjaan Anda. Setelah Anda tukarkan produk, ya sudah, cashback-nya habis ya. Nah, Atomi kalau dia merupakan supermarket, dia tidak bisa memberikan yang namanya komisi sebanyak 35%. Karena ini peraturan daripada Korean Fair Trade Commission yang di Korea Selatan, bahwa suatu MLM atau network marketing boleh memberikan lebih dari 3%, ya, yaitu mencapai up to maksimum 35% sebagai komisi dari total pendapatan perusahaan. Contoh, tahun lalu penjualan revenue-nya Atomi berapa? 2,2 triliun ya Korean won. Atau kalau rupiahnya adalah 25 triliun rupiah ya. Jadi kalau Atomi bukan MLM, Anda dan saya nggak akan bisa dapat 35%. Paling maksimum ya itu udah paling baik supermarket kasih 3%. 3%. Apa Anda bisa kaya dengan 3%? Nggak bisa kaya, Bapak Ibu. Ya. Siapa yang bisa dapat 35%? Adalah pemilik, adalah shareholder, pemilik saham. Ya, kita sudah seperti adalah pemilik daripada sahamnya Atomi. Bisa mendapatkan 35% kembali. Ya. Saya akan jelaskan bagaimana pembagian 35% tersebut. Ya. Jadi Atomi pertama-tama ambil dulu ya dari revenue total pendapatan ini. Lalu Atomi akan bagikan 30% untuk Atomi sendiri, pakai untuk apa? Sebagai untuk kayak sukses sistemnya Atomi, seminar-seminar yang diadakan Atomi ya, Success Academy, One Day Seminar, online dan lain sebagainya, ataupun promotion produk ya, itu diambil dari yang 30% yang Atomi ambil ya. Lalu sisanya 70% dikembalikan kepada konsumer. Nah, 70% ini juga dibagi-bagi ya, yaitu 44% sebagai bonus general, 20% sebagai bonus mastership, dan 6% sebagai komisi center. Dan sisa yang 30% Atomi ambil sebagai sukses sistemnya Atomi, ya seperti seminar-seminar dan juga promosi daripada produk. Nah, apa itu dealership? Ini yang dari 44% ini ya, yang namanya bonus general. Jadi ada namanya dealership.
Ini seperti kalau Anda sekolah ya, ada SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Jadi ada tingkatannya ya. Kalau dealership tuh ada tingkatannya sampai 5. Yang paling bawah adalah sales rep, kedua agent, ketiga special agent, keempat dealer, kelima eksekutif distributor. Bagaimana Anda mencapai dealership tersebut? Ada dua cara. Yang pertama dengan cara personal PV atau PV pribadi Anda. Ini sifatnya permanen seumur hidup ya. Selama ID Anda aktif, Anda akan menjadi dealership tersebut. Kalau PV pribadi Anda sudah 10.000, Anda sudah menjadi sales rep. Kalau 300.000 menjadi agent, 700.000 special agent, 1,5 juta dealer, dan 2,4 adalah eksklusif distributor ya. Lalu cara kedua adalah sementara dengan cara menggunakan grup PV dari bulan yang lalu. Jadi diakumulasi dari bulan misalkan bulan September ya. Kalau kiri dan kanan Anda, kaki terkecilnya mencapai 600.000, maka di bulan Oktober tersebut ya, misalkan kiri 700, kanan 600, berarti di bulan Oktober ini, walaupun PV pribadi Anda masih 10.000, Anda di bulan Oktober sebagai agent ya, harusnya Anda seorang sales rep, artinya Anda bisa mendapatkan penghasilan seorang agent. Kalau Anda 1,4 juta di kaki terkecil, Anda menjadi special agent, 3 juta dealer, dan juga 4,8 Anda menjadi eksklusif distributor. Lalu bagaimana Anda mendapatkan penghasilan tersebut? Ya, yaitu dengan cara pengumpulan atau akumulasi dari kaki kiri dan kaki kanan. Dan ini tidak ada deadline Bapak Ibu ya. Anda bisa cepat dalam seminggu, sebulan, 1 tahun, 3 tahun. Ini terus diakumulasi sampai mendapatkan komisi. Jadi tidak ada yang namanya di flush, di reset jadi 0, tidak ada ya. Selama Anda masih aktif ID-nya, kiri dan kanan masih mengumpulkan PV, maka akan diperhitungkan. Dan pembayarannya adalah setiap hari Selasa. Jadi dalam 1 minggu, kurangin 1 hari, hari Minggu. Jadi dalam 6 hari ini akan dihitung berapa kali Anda mendapatkan yang namanya pairing bonus general. Lalu dibayarkan di hari Selasa. Kalau kiri dan kanan Anda mencapai 300.000, ya, artinya Anda mendapat kurang lebih 250.000 rupiah atau skornya 5 atau grade 8. Saya tidak akan terlalu jelaskan ini ya. Lihat yang sininya saja, bagian uangnya saja. Kalau kiri dan kanan Anda juga sama, masih 300, tapi sekarang Anda dealership-nya sudah naik sebagai agent. Ya, agent ingat tadi berapa? PV pribadi 300.000. Ya, atau bulan lalu PV grup Anda 600.000, lalu Anda mendapat 750.000 rupiah. Special agent, kalau kiri kanan Anda bisa mencapai 700-700.000, ya, Anda mendapat 1,5 juta. Dealer, kalau kiri kanan 1,5 juta, Anda mendapat 3 juta rupiah. Eksklusif distributor 2,4 kiri kanan mendapat 5 juta ya. Nah, ingat Bapak Ibu ya, setiap kali Anda mendapatkan pairing ini bukan dipotong ya. Misalkan kiri Anda nih, misalkan Anda level agent. Kiri sudah 500, kanan 300. Apa dikurangin Pak Mike? 500 jadi 200 untuk besok? Enggak ya. Dinolkan kiri, nolkan kanan, flush menjadi 0 karena Anda sudah mendapatkan pairing ya. Nah, ini nggak akan stop di eksklusif distributor, tapi Anda bisa mengumpulkan lagi walaupun ya dealership Anda sudah stop, yaitu sebagai eksklusif distributor atau PV pribadi Anda 2,4 juta. Tapi grup Anda tetap bertumbuh, artinya PV Anda grup akan bertambah semakin menjalannya waktu ya. Artinya Anda bisa 6 juta kiri, 6 juta kanan, sekarang bonus general Anda adalah 8 juta. Kalau kiri kanan 20 juta, Anda dapat 14 juta. Kiri kanan 50 juta, Anda mendapatkan 17 juta per hari. Jadi ini adalah harian ya. Setiap jam midnight Korea Selatan, sistem akan mengecek apakah sudah terjadi yang namanya pairing di kaki terkecil Anda minimal angka-angka tersebut. Bila sudah terjadi, maka komisi akan keluar. Misalkan Anda seorang special agent ya, sudah bisa kan dapat 700-700. Tapi grup Anda baru 300 kiri misalkan ya, 300 di kiri, 700 di kanan. Apakah sistem akan tunggu besok? Tidak ya, karena sudah tercapai yang namanya minimal adalah level agent, maka komisi walaupun Anda special agent, maka kanan walaupun 700, Anda akan keluar di 750 ya. Jadi tidak ada yang sistem menunggu sampai level berikutnya, kecuali di level yang paling terkecil. Sistem akan menunggu sampai 300. Tapi kalau Anda sudah level special agent atau dealer ya, dia tidak akan menunggu sampai 1,5 juta ya, walaupun sudah 700 atau 300,
terjadi pairing, matching, akan dibayarkan komisinya. Nah, yang menariknya daripada sistem bonus general ini ada yang namanya plafon. Ya, ada yang namanya ceiling, income ceiling, penghasilan plafon. Artinya Anda dan saya, walaupun grup Anda besar sampai lebih dari 50 juta PV per hari ya, misalkan udah sampai 100 juta kiri dan kanan, tetap yang dibayarkan oleh perusahaan adalah 17 juta. Jadi di Atomi tidak ada orang yang paling kaya, Bapak Ibu ya, yang di atas ini sudah dipenggal. Karena kalau biasanya di perusahaan lain ya, yang di atas-atas ini yang paling kaya. Hanya 1-2 orang. Ya, jadi Chairman Park bilang gini, daripada 1-2 orang penghasilan 100 miliar, lebih baik saya buat 100 orang penghasilan 1 miliar. Jadi biar semakin banyak orang kaya di Atomi ya. Jadi kalau Anda dan saya mungkin ya, saya sudah 5 tahun, ada yang sudah 7 tahun, mungkin ada yang sudah 10 tahun di plafon, nggak usah kecil hati. Anda dan saya mungkin kita sama-sama berjalan walaupun masih di bawah, suatu hari kita akan ketemu dengan mereka yang sudah di atas. Makanya di Atomi kita bilangnya apa? See you at the top, sampai jumpa di atas, di puncak gitu ya. Nah, Anda nggak usah kecil hati. Selama Anda terus jalankan Atomi, buka mulut Anda, buka toko Anda, kita akan ketemu di atas, yaitu penghasilan 50 juta PV kiri dan kanan atau 17 juta per hari. Nah, yang kedua, yang 20% ya tadi ya, dari yang 70% yang Atomi berikan kembali, ini adalah sebagai bonus mastership ya. Jadi apa itu mastership? Ada 7 Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti pekerjaan Anda ya. Kalau dealership itu pendidikan, tapi kalau mastership ini adalah pekerjaan Anda. Misalkan Anda staff gitu, supervisor, manager ya, ada direktur sampai kepada COO misalkan gitu ya. Nah, Atomi juga sama ya, ada yang namanya sales master ya. Lalu kedua adalah Diamond Master, ketiga Sharon Rose Master, keempat Star Master, kelima Royal Master, 6 Crown Master, dan ketujuh adalah Imperial Master. Nah, dari 20% ini Atomi bagi-bagi ya, kayak seperti kue gitu ya. Anda perhatikan, potongan terbesar yang Atomi berikan sebagai bonus mastership adalah Sales Master. Padahal ini mastership yang paling bawah ya. Ya ini masih staff gitu ibaratnya kalau Anda bekerja ya. Tapi Atomi mau biarinlah separuh daripada mastership bonus kasih kepada si Sales Master. Kenapa? Karena Sales Master ini yang kerjanya paling berat Bapak Ibu. Ya, kerja Sales Master ini yang paling berat. Kalau Imperial Master kerjanya cuma ngomong-ngomong doang ya. Saya siaran Rose Master aja kerjanya cuma ngomong-ngomong doang gitu ya. Makanya cuma dapat 2%. Tapi si Sales Master ini dia terjun ke lapangan. Jadi Chairman Park bilang, kasih mereka yang paling besar. Separuh daripada mastership punya mereka. Justru Imperial Master paling terkecil. Kebalik kalau di MLM lain ya, di perusahaan lain kebalik. Yang paling bawah yang paling kecil. Yang paling atas paling besar. Makanya dia sana gemuk-gemuk yang di atas Bapak Ibu ya, karena semua naik ke atas. Tidak ada yang namanya plafon. Ya, tidak ada yang namanya ceiling. Jadi Anda nggak akan bisa kejar mereka Bapak Ibu. Ya, Anda datang ke conference-nya lihat mereka sudah naik misalkan mobil apa tuh yang paling mahal, Rolls Royce ya, yang puluhan miliar. Pada saat Anda sudah naik Rolls Royce, mereka udah naik helikopter. Pada saat Anda sudah naik helikopter, dia sudah naik jet pribadi. Pada saat Anda sudah naik jet pribadi, dia sudah ke bulan sama si Elon Musk. Anda nggak akan bisa kejar Bapak Ibu. Tapi kalau di Atomi, kita semua akan ketemu di atas. Nggak ada yang lebih kaya. Kita semua akan sama kayanya Bapak Ibu ya. Itu adalah Atomi. Nah, jadi cara pendapatan mastership ini ada 2 periode ya. Dalam 1 bulan ada 2. 1 tanggal 15 sampai tanggal 15, tanggal 16 sampai akhir bulan. Dan bonus mastership ini ditransfer sebulan 2 kali, tanggal 7 dan tanggal 22. Ya, kalau tadi tiap minggu yang bonus general, kalau mastership ditambah lagi 2 kali. Jadi 1 bulan kita berapa kali? 6 kali dapat transferan dari Atomi ya. Nah, bagaimana menjadi sales master? Dengan cara kiri dan kanan diakumulasi dalam periode ya, periode Anda yang ke-1 atau yang kedua, terserah. Anda nggak perlu lapor ke Atomi, Pak, saya mau challenge sales master, nggak perlu. Anda kerjain aja sendiri ya, Anda kumpulkan order, masukkan PV ya di kiri dan kanan sampai mencapai
2,5 juta PV minimal di kaki terkecil ya. Kalau Anda bisa mengulang sales mastership Anda penghasilannya kurang lebih antara 20 sampai 40 juta per bulan. Diamond Master bagaimana caranya? Anda menghasilkan 2 mastership sebelum Anda, yaitu sales master 2 di kiri, 2 di kanan. Penghasilan seorang Diamond Master ya, bila bisa mengulang mastershipnya adalah 40 sampai 80 juta per bulan. Kalau sama ya, Sharon Rose Master berarti 2 diamond kiri, 2 diamond kanan, penghasilan 100 juta per bulan. Star Master 2 Sharon Rose sebelumnya 200 juta per bulan. Royal Master 300 juta per bulan. Crown Master 400 juta per bulan. Imperial Master 500 juta per bulan. Ini minimal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini minimal, makanya kita bilang penghasilan di Atomy adalah 1 miliar sebulan, karena biasanya Imperial kurang lebih 1 miliar. Nah, yang kedua ini yang tadi bonus mastership ya, saya akan jelaskan berapa besar bonus mastership tersebut. Tapi jumlah bonus ini fluktuasi ya, tergantung kurs dan juga tergantung jumlah master yang mendapatkan mastership tersebut. Sales master kurang lebih ya, ini dalam setiap cycle, artinya sebulan 2 kali Anda dapatkan ini. 6 juta bila Anda bisa mencapai mastership sales master berulang-ulang. Diamond master 10 juta. Sharon Rose Master 25 juta, Star Master 55 juta, Royal Master 250 juta, Crown Master 500 juta, Imperial Master kurang lebih 800 juta ya. Nah, komisi center ini adalah yang terakhir, yang 6% yang dari 70% tadi ya. Ini adalah orang-orang yang sudah mencapai mastership tertentu ya. Kayaknya di Indonesia Anda bisa mengulang sales master 6 kali dalam setahun, Anda bisa ajukan kepemilikan pusat pelatihan. Dan seorang pemilik pusat pelatihan pun mendapatkan transfer sebagai bentuk komisi center fee ya. Dan juga ditransfer setiap tanggal 7 dan tanggal 22. Nah, ini gunanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk meng-offset biaya operasional, misalkan sewa gedung, sewa ruko, bayar pegawai dan lain sebagainya ya. Tapi bukan untuk berjualan. Kalau Bapak Ibu ketemu pusat pelatihan yang berjualan, apalagi Anda nggak dapat PV, laporkan. Ke siapa? Ke Atomy Indonesia, bukan ke saya ya. Laporkan ke Atomy Indonesia bahwa ada pusat pelatihan yang berjualan. Kenapa? Karena pusat pelatihan dilarang berjualan produk Atomy. Karena fungsi mereka adalah memberikan pelatihan. Namanya saya sudah pusat pelatihan, bukan pusat perbelanjaan ya. Jadi nggak ada istilahnya, lebih enak saya belanja di center, barangnya ready stock, ya. Anda salah besar. Kalau Anda tetap melakukan itu, Anda tidak akan bisa mendapatkan yang namanya penghasilan. Jangankan yang 800.000 tadi ya, atau 250.000, ya Anda nggak dapat apa-apa. Karena Anda nggak dapat PV. PV-nya diambil oleh pemilik pusat pelatihan tersebut. Jadi kalau Anda mendapatkan pusat pelatihan yang menjual produk Atomy tanpa PV, bikin barang bukti dan Anda laporkan. Ya, biar ditindak tegas. Bahkan bisa dimatikan ID mereka. Ya, jadi kita harus mematuhi prinsip-prinsip yang Chairman Pak Hangil sudah tetapkan. Jadi ingat ya, pusat pelatihan fungsinya untuk apa? Belajar. Belajar tentang marketing plan, belajar tentang produk, belajar tentang visinya Anda, ya, bukan berbelanja di pusat pelatihan, ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau beli produk Atomy, pakai ID Anda sendiri. Masuk ke aplikasi, gunakan lalu Anda belanja. Kalau Anda mau minta bantuan pusat pelatihan, boleh. Bu, Pak, tolong bantuin saya pakai aplikasi, saya berbelanja. Nah, kalau mereka nggak mau, ajarin, laporkan lagi. Ya, mereka fungsinya adalah melatih siapapun member Atomy. Ya, jadi kalau ada yang datang, Anda ditolak, Anda bikin laporan. Ya, pintar sedikit Bapak Ibu ya. Kita di sini adalah untuk mengedukasi supaya para member menjadi lebih pintar, tidak dibodoh-bodohi. Oke? Nah, saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Ini adalah pesan-pesan daripada Chairman Pak Hangil. Yang pertama, jangan terlalu serius ya. Kita lihat dulu. Jadi, Anda tidak perlu menjalani bisnis ini dengan serius. Anda tidak perlu terlalu sungguh-sungguh, apalagi sampai stres. Misalnya, jika Anda berjumpa orang di halte bis, katakan, hidup terasa sulit ya sekarang ini, tapi katakan dengan santai. Karena memang hidup ini sulit bagi sebagian orang. Paling tidak 70% orang masyarakat
menjalani kehidupan yang sulit sekali. Atau katakan hidup saya juga sulit. Tapi sepertinya saya sudah menemukan secerca harapan. Ya, secerca harapan yang menghasilkan 700 juta setiap bulannya. Hah? Saya tidak tahu saya mimpi atau tidak ini. Tapi jika Anda ingin melakukan hal yang sama, mari ikut saya. Ya? Jika Anda punya ide yang baik, silahkan. Itu lebih bagus untuk Anda. Tapi kalau tidak, mari ikut saya. Bicara saja santai seperti ini. Jangan terlalu serius. Bilang saja nanti akan sulit bertemu dengan saya. Soalnya saya sedang memulai menjalankan bisnis besar yang akan menghasilkan 700 juta sebulan. Hah? Daripada nanti Anda menyesal, kenapa Anda tidak mempelajarinya dari sekarang? Hah? Kalau tidak, akan sulit bertemu saya lagi nanti. Ya? Atau katakan pada teman Anda, saya tidak mau Anda marah pada saya. Jadi saya akan beritahu Anda sekarang. Akan Anda jadi pilihan Anda apakah Anda mau melakukannya atau tidak melakukannya. Terserah Anda. Saya merasa masa depan saya terlihat sangat menjanjikan. Ya? Maaf, saya beritahukan sekarang ini karena saya tidak mau Anda benci saya. Karena tidak memberitahukan Anda sejak awal. Jadi dengarkan saya saja, karena saya tidak mau Anda menaruh dendam nantinya. Lalu ceritakan begini, sebenarnya saya tidak terlalu bisa menjelaskannya dengan baik. Tapi jika Anda ingin tahu apa yang sedang saya lakukan, mari ikut saya, dengarkan penjelasan dari orang yang lebih pintar. Anda kan juga tidak melakukan apapun sekarang. Nah, daripada bermalas-malasan buang-buang waktu, lebih baik Anda ikut saya ke seminar. Dengarkan mereka bicara. Intinya, bicara pada mereka dengan santai. Tidak ada untungnya Anda bicara dengan terlalu serius. Ya, jangan terlalu serius. Oke, yang kedua, mencari uang harus selesai dalam 3-5 tahun. Mari kita bicara tentang seberapa banyak penghasilan yang harus Anda terima secara individual jika Anda ingin mempunyai hidup yang lebih baik. Berapa banyak uang yang diperlukan jika Anda ingin hidup lebih baik. Kita semua bekerja untuk hidup yang lebih baik, bukan? Nah, tujuan utama dari orang yang bekerja adalah menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan. Tentu tidak semua mencari keuntungan. Akan tetapi, jika Anda bekerja untuk menghasilkan uang, misalnya seperti mempunyai bisnis sendiri atau bekerja untuk sebuah perusahaan, maka tujuan Anda adalah menghasilkan uang. Anda perlu menyelesaikan pekerjaan tertentu agar menyebutnya pekerjaan nyata. Misalnya ketika Anda bersih-bersih, mencuci piring misalnya, maka pekerjaan Anda akan selesai setelah tidak ada lagi piring yang kotor. Jika Anda berkata, saya sudah selesai mencuci piring, padahal masih ada piring kotor yang banyak, maka Anda bisa dibilang Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sama halnya seperti jika Anda harus terus-menerus bekerja untuk dapat penghasilan, maka itu artinya Anda tidak mahir dalam menghasilkan uang. Anda baru bisa mengatakan bahwa Anda berhasil mencari uang ketika Anda telah berhasil mengumpulkan uang yang Anda butuhkan untuk kebutuhan Anda dan tidak perlu lagi bekerja. Dan Anda bisa menggunakan uang tanpa rasa khawatir. Saat itulah Anda benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, Anda baru bisa dibilang bekerja jika Anda sudah mampu menciptakan sistem yang dapat terus menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Contohnya, Anda tahu musisi yang merekam album? Mereka itu bisa terus-menerus menerima royalti. Inilah salah satu contoh orang yang sudah selesai melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, ada orang yang bekerja untuk uang. Biasanya dia menghasilkan sebesar 40 hingga 100 juta per bulan dan terus-menerus berpikir untuk mencari uang sampai dia pensiun. Tapi karena siklusnya tidak pernah berhenti, maka Anda tidak bisa menyebutnya mencari uang. Bagaimana Anda bisa menghasilkan uang kalau yang Anda lakukan hanyalah mencari dan terus mencari? Tapi pada akhirnya, Anda tidak menghasilkan apapun dan menyia-nyiakan kehidupan Anda. Maka orang yang khawatir tentang pensiun dalam 30 tahun, maka dia tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang. Untuk itu sangatlah penting mendefinisikan secara jelas konsep dari bekerja yang menghasilkan uang. Hanya ketika Anda menemukan cara untuk terus-menerus menghasilkan uang, barulah Anda bisa dibilang Anda sudah bekerja. Anda selesai bekerja ketika Anda tidak perlu melakukan itu lagi. Orang yang terus-menerus mencari uang
Itu artinya dia tidak sepenuhnya bekerja. Nah, kebanyakan orang cenderung menghabiskan masa muda dan hidupnya. Mereka hanya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan karena mereka bukan hanya kehilangan kesempatan tetapi juga kekuatan. Royal Master kami paling tidak berpenghasilan sebesar 300 juta per bulan. Bahkan ada yang 600 hingga 750 juta per bulan. Biarpun mereka tidak bekerja, mereka akan tetap menghasilkan uang sebanyak itu. Selain itu, penghasilan itu tidak berhenti pada generasi mereka. Karena dapat diwariskan sampai 3 generasi. Anak dan cucu mereka akan menerima uang sebesar itu juga tanpa harus melakukan pekerjaan tambahan apapun. Saat seperti itulah Anda baru bisa dibilang bekerja nyata. Dan Atomy hadir dan telah menciptakan sebuah sistem di mana Anda bisa berhenti bekerja untuk mencari uang. Sekarang Anda paham arti pekerja nyata kan? Nah, intinya Anda tidak harus bekerja seumur hidup hanya untuk mencari uang. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Anda dalam waktu 3 hingga 5 tahun bekerja, tidak diragukan, berarti Anda sudah salah memilih profesi Anda. Ya, jadi jangan lupa mengingatkan ya, kalau kita dalam 3-5 tahun masih terus kerja ya, cari uang, berarti Anda di profesi yang salah. Kenapa? Karena kalau Anda di Atomy dalam 3-5 tahun penghasilan Anda minimal 25 juta sampai 100 juta sebulan. Artinya Anda udah nggak perlu kerja lagi Bapak Ibu. Anda bisa fokus ke hal yang lain. Nah, ini berikutnya. Semua orang memiliki kemampuan untuk sukses. Semua orang punya kemampuan yang diperlukan untuk menjadi sukses di Atomy. Apakah ada di antara Anda yang memiliki gangguan penglihatan? Atau punya kesulitan menemui pelanggan karena menyandang disabilitas? Dalam perjalanan saya ke Amerika Serikat baru-baru ini, saya melihat sebuah papan di bandara yang menggambarkan seorang pelari yang kehilangan salah satu kakinya. Kehilangan salah satu kaki. Tetapi di papan itu tertulis hanya satu kaki. Hanya sebuah kaki, bukan kepala. Begitulah kutipannya. Sebenarnya dia ingin bilang bahwa dia tidak kehilangan kepalanya. Dia kehilangan satu kakinya saja. Itu maksud tulisannya. Maksudnya, meski dia kehilangan satu kaki, ia tetap bisa menjadi seorang atlet. Dia memakai kaki buatan dengan pegas di dalamnya. Ia berlari sama seperti pelari lainnya. Karena dia pikir dia tidak kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. Dia hanya kehilangan sebelah kakinya saja. Jadi jika Anda seorang penyandang disabilitas, selama Anda masih mempunyai kepala dan jantung, Anda dapat melewati segalanya. Selama Anda masih bicara dengan mulut, mendengar dengan telinga Anda, membawa produk Atomy dengan tangan Anda, dan berjalan dengan kaki Anda mencari pelanggan, berarti Anda memiliki segalanya untuk menjadi sukses. Bahkan Anda masih punya kepala untuk berpikir, dan punya hati yang hangat untuk menyayangi keluarga Anda. Anda punya segalanya untuk meraih sukses. Kenapa Anda tidak melakukan apapun untuk meraihnya? Setelah mempelajari Atomy tapi dia tidak meraih kesuksesan, berarti dia gagal. Untuk apa mata Anda? Bagaimana dengan mulut Anda? Harusnya Anda cerita pada orang-orang yang mau menghemat biaya hidup mereka sehari-hari tentang betapa bagusnya produk ini, betapa terjangkaunya produk ini, dan mereka juga dapat keuntungan dengan kualitas mutlak dan harga mutlak. Jadi Anda gagal jika Anda menggunakannya sendiri. Jika Anda benar-benar termasuk orang yang baik hati, maka Anda akan membantu mereka yang butuh pekerjaan. Saya punya sesuatu yang bisa membuat kita sukses bersama. Ayo bergabung bersama kami. Kenapa tidak? Apa Anda tidak melihat bisnis ini akan berjalan dengan lancar? Jangan buang kesempatan. Satu lagi. Apa Anda tidak menyadari
Seberapa banyak usaha yang telah dilakukan untuk memilih produk terbaik dan membuat terjangkau harganya. Kami lakukan segalanya. Sebut saja Hemohim misalnya. Dijual dengan harga yang sama, dulu berisi 30 saset. Lalu kami tambahkan menjadi 48, kemudian 54, dan akhirnya menjadi 60 saset seperti sekarang ini. Dengan memeras keringat sampai tetes penghabisan. Kami bernegosiasi untuk menurunkan harganya dengan produsen. Berusaha sekeras mungkin dengan segala yang kami bisa. Untuk memberi paket ekstra pada Anda. Bahkan untuk sebuah krim. Kami berusaha memberi Anda lebih lagi karena Anda mencintai produk ini. Sebenarnya, kami menggunakan wadah dengan sekat. Sehingga dengan sekat itu dapat memberikan perlindungan suhu dan lain sebagainya. Karena ada sisa ruang antara kedua lapisannya. Saya bertanya pada produsennya, dapatkah Anda membuat wadahnya sedikit lebih besar sehingga kita dapat mengisi lebih banyak lagi? Dan mereka bilang itu mungkin. Maka kami tambahkan lagi isi krim matanya tanpa mengubah kemasannya. Perlahan saya tambahkan dari 30 menjadi 35, kemudian menjadi 40 mili. Kami lakukan segalanya agar Anda mendapat lebih sehingga Anda bisa menggunakannya lebih banyak pada wajah Anda. Produk-produk ini tidak begitu saja muncul. Kami telah mengambil langkah yang begitu besar menyediakan produk ini untuk Anda semua. Jadi kenapa Anda tidak bisa melihat betapa bagus dan terjangkaunya produk ini? Untuk apa kami bersusah payah melakukan semua ini? Karena kami merasakan bahwa hidup ini sulit. Bahkan mungkin akan lebih sulit. Mengapa Anda tidak kerja sama untuk meraih sukses? Kenapa tidak menjadi kaya? Karena dengan menjadi kaya, kita dapat mengurus kesulitan finansial yang akan dihadapi oleh anak cucu kita. Kami sedang berusaha maksimal untuk mewujudkan semuanya. Kenapa Anda tidak bisa melihatnya? Jika Anda tidak bisa melihatnya, berarti Anda orang yang gagal. Mengapa Anda tidak bisa melihat ketulusan hati saya? Sudah banyak orang yang kehilangan belas kasih. Anda semua harus jadi sukses. Jika Anda tidak menjadi orang sukses, maka istri Anda akan kesulitan. Suami Anda sudah kerja keras seumur hidupnya. Sambil merasa stres karena diteriaki oleh atasannya. Sebenarnya dia ingin berhenti, tapi ia tetap melakukan pekerjaan itu karena tanggung jawab pada keluarga. Anda harus bisa mengatakan pada suami Anda, sudah istirahat saja ya, pensiun, biar aku yang mengurus segalanya. Anda semua bisa melakukan itu. Apakah Anda tidak mencintai suami Anda? Tidakkah Anda sudah bersumpah di pernikahan untuk mencintainya sampai akhir hayat? Dan untuk para suami, apa yang Anda katakan saat menikah? Pasti ada yang bilang, aku akan memastikan tanganmu tidak kotor karena bekerja keras. Tapi saat istrinya protes, kenapa tanganku jadi kotor? Suaminya lalu membeli sarung tangan karet, pakai ini biar bersih katanya. Bagi para suami, ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan istri. Tidak boleh masak, bersih-bersih, atau cuci baju. Mereka bukan pelayan. Jangan biarkan istri lakukan itu. Dan untuk para istri, bertekadlah untuk tidak melakukan hal itu. Ya, kita beri aplaus dulu ya. Mr. Park, luar biasa hatinya ya. Jadi yang perlu video-video ini semua ada di channel Atomi Indonesia ya. Anda bisa masuk ke sana, Anda bisa download atau nonton di sana. Oke, pesan Chairman yang terakhir. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Ini belum ada bahasa Indonesianya. Mungkin kalau ada yang ketemu bahasa Indonesianya mungkin boleh dibagikan di kolom chat ya. Jadi nanti ini ada subtitlenya, ada terjemahannya ya. Jadi Anda harus baca.
Apakah kemiskinan cocok sebagai gaya hidup Anda? Nah, ya kalau Anda pernah nonton video ini dalam bahasa Indonesia, tolong bagikan ke kolom chat karena saya nggak ketemu ya. Ini bagus sekali ya. Ini yang terakhir pesan daripada Chairman Pak Hanggil. You should have the attitude that if you're able to save your family from poverty, then it's okay for you to die even while working. Why then do you all go into your houses so early? What's in your house that's so special that you have to be in there so often? Why do you go to your houses so frequently? You don't have to be at home that much. If you're going to make $50,000 to $100,000 a month, shouldn't you engage in this business with that kind of passion? If it's work that can save you and your family from poverty, shouldn't you work as if your life depended on it? Does Atomy ask you for a college diploma? Is that what we expect? Does it require you to spend tens of thousands of dollars? No, the company requires nothing of you. Just come join the business and use our products. Then all you have to do is tell others about our products. It benefits everyone because of its high quality and low price. Everyone's families will benefit by using Atomy's products. All you have to do is tell other people. And if you can't even do that, then bring those people here to the seminar. If you do that, then you will become successful. Is it really that hard? Is it really that hard? President Park, it's so difficult. That just drives me crazy. Just go out. Go and get rejected by people. Just be humiliated even more and start from the bottom. You need to get down on all fours. And actually, these days, you won't really get rejected that often. Certainly not compared to before. And that's because most people know about our product's qualities already. You don't have to try that hard. In the beginning, people had not even heard of our products. They would say, where did these products even come from? They would rebuke the contractors for doing network marketing. These days, there are many successful people who have come out of Atomy. In the beginning, there were really only a handful of contractors. You could count the number of the contractors in the hundreds. In those days, people had very stiff necks. Why did you bring me here? They would say. Yeah, with really discontent faces. But these days, we have our seminars in nice hotel halls, and thousands of people are gathered here together. So when people gather here, they're impressed. Many people are impressed even before listening to the lectures. All of you have very good working conditions today. What do you mean? It's too difficult. Is it more difficult than living in poverty? What do you mean it doesn't fit your lifestyle? You're not built for sales? You're not built for business? Does poverty fit your lifestyle then? Are you happy? If you want to bring success to your family, you're going to have to work very hard. All of you must have a sense of calling, and you must have a strong resolve to be successful, even if it's just for your loved ones. I hope all of you will be successful with such commitments, and that's the end of my lecture. 구독? Ya, jadi pesan Chairman terakhir ini menutup daripada lecture saya malam hari ini tentang marketing plan Atomy. Jadi Anda perlu tanyakan ke diri Anda masing-masing ya, bagaimana Atomy untuk kehidupan Anda. Apakah Anda masih punya harapan? Mungkin kalau Anda seperti saya dan leader-leader yang ada di sini ya, Atomy adalah satu-satunya harapan kami. Ya, sudah tidak ada harapan lagi yang di luar sana yang lebih baik dari Atomy ya. Jadi Anda pelajari daripada marketing plan Atomy, perusahaannya, Chairman Pak Hanggil ya, ataupun produk-produknya. Anda bisa nilai sendiri apakah ini adalah bisnis yang layak yang Anda jalankan. Tapi kalau Anda sudah putuskan untuk jalankan, pastikan Anda jalankan sampai sukses. Karena dengan sukses, Anda bisa membantu orang-orang di sekeliling Anda. 구독, 좋아요,
눌러주세요.